Iya. Kasih. Oke, silakan duduk. Iya ya. Iya, bukan tadi ya. Gimana kabar Sadia? Lumayan baik sih. Sehat ya? Sehat. Oke, bagus sekali ya Sadia. Oke, boleh ibu tanya tujuan Sadia untuk datang ke rumah counseling ada apa ya? Saya di sini mau cerita sama ibu tentang permasalahan saya sih. Saya tuh nggak enak menghadirkan teman itu. Jadi tugas saya tuh tertunda gitu. Nggak enak mengerjakan teman sehingga membuat tugas itu tunda seperti itu. Oke, sebelumnya ibu mau tanya apakah Sadia sudah pernah mengikuti counseling? Belum pernah, ini pertama kali. Oke, belum pernah ya. Baik, di sini ibu akan jelaskan dulu apa sih yang dilakukan ketika counseling ya. Jadi sebelumnya dalam counseling itu ada yang namanya konselor dan juga konseling. Jadi konselor itu adalah ibu sendiri sebagai fasilitator untuk membimbing jalannya layanan konseling ini seperti itu Sadia. Lalu selanjutnya ada konseli, yaitu Sadia sendiri sebagai siswa yang punya masalah dan ingin diberikan intervensi layanan konseling seperti itu. Paham? Oke. Selanjutnya dalam kegiatan konseling pun ada beberapa asas yang akan kita lalui. Jadi yang pertama asas kerahasiaan namanya. Jadi dalam asas kerahasiaan itu adalah di mana kamu menceritakan masalahmu dan ibu akan merahasiakan apa yang kamu sampaikan. Ibu maupun kamu akan merahasiakan ya, tidak dibeberkan ke sini. Jadi kadang ada beberapa siswa yang merasa takut untuk cerita saja. Dia ada beberapa siswa yang takut untuk datang ke ruang BK untuk menceritakan masalahnya karena takut akan dibongkar, takut disebarkan begitu saja. Padahal dalam dunia konseling pun ada asas-asas yang harus kita lalui seperti itu ya. Salah satunya asas kerahasiaan ini. Oke, jadi Sadia nggak usah takut, aman saja, percayakan kepada ibu karena ibu akan menjamin 100% rahasia cerita Sadia akan dirahasiakan seperti itu. Yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan, yang dimana asas ini Sadia menceritakan masalahnya saja dengan terbuka tanpa ada yang tutup-tutupi. Jadi ceritakan saja apapun yang Sadia rasakan, ceritakan dengan sejujurnya agar ibu juga tahu apa sih yang Sadia rasakan seperti itu ya. Gitu. Selanjutnya itu ada asas kesukarelaan yang mana Sadia datang dengan keinginan diri sendiri tanpa ada paksaan orang lain. Jadi apakah Sadia datang dari diri sendiri? Iya Bu, tanpa ada pesan dari yang lain. Berarti Sadia datang tanpa ada paksaan ya, murni dari diri sendiri. Oke, bagus sekali ya Sadia ya. Terima kasih sebelumnya karena Sadia sudah ada keinginan untuk menceritakan masalah Sadia kemarin. Oke, selanjutnya itu ada durasi waktu yang akan kita sepakati Sadia. Durasi waktu pelaksanaan. Jadi pada umumnya durasinya adalah 15-20 menit. Kira-kira Sadia apakah bersedia? Baik, saya bersedia 20 menit mungkin bisa dilaksanakan konseling ya. Oke, 20 menit ya. Jadi selain itu apakah ada kegiatan lain? Iya, ada kelas juga kan. Kelas apa? Ada kelas apa namanya itu? Bahasa Bali. Oh, bahasa Bali. Iya, bahasa Bali. Oke Sadia, itu tadi yang sudah dijelaskan ya. Berarti durasi waktu kita adalah 15-20 menit ke depan ya Sadia ya. Boleh silahkan. Dari Sadia apakah sudah siap? Siap Ibu. Sudah. Tempat duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah. Oke, silakan Sadia menceritakan apa yang Sadia rasakan. Menceritakan dengan sejujurnya, seterbuka Sadia, biar ibu juga tahu apa yang Sadia rasakan. Paham ya? Paham. Oke, silakan ceritakan. Ibu, sebenarnya tuh saya tuh sering banget ngerjain tugas saya itu. Pasti saya ngerjain tugasnya itu malam. Kalau nggak itu jam 9 ngerjain tugas, terus saya malam jam 12 malam itu. Terus besoknya pasti saya ngantuk, terus saya pusing gitu ngerjain tugasnya. Terus kadang-kadang saya nunda tugasnya itu numpuk banget sih tugas saya yang ngantuk gitu sih. Jadi tadi itu sedang mengalami menunda tugas seperti itu ya Sadia ya. Jadi mengerjakan tugas dengan larut malam. Iya benar. Kira-kira dari pernyataan Sadia tadi bahwa Sadia menunda tugas itu penyebabnya karena apa ya Sadia? Saya nggak enak
dengan saya. Jadi karena kan gini, jam 3 tuh kan pulang sekolah, terus saya mau ngerjain tugas, tapi teman saya udah ngajakin, ayo main yuk, kayak gitu. Terus kalau kan gak enak aku nolaknya, saya pernah nolak sih dengan teman saya itu, kalau gak enak, aku juga. Terus udah, jadi saya ngerjainnya malam-malam. Jangan malam dan diajak. Oke, jadi Sadia sering menunda tugas itu karena sering diajak bermain oleh temannya Sadia seperti itu. Dan sini kondisinya Mas Sadia tidak berani untuk menolak ajakan temannya Sadia. Kenapa ya Sadia tidak berani untuk menolak ajakan temannya Sadia? Jadi saya tuh banyak mau ajakan teman saya itu gara-gara takut dimusuhin gitu loh. Saya karena takut dimusuhin, terus takut mereka tuh menjauh dari saya. Makanya saya kayak udah sih saya ikut aja gitu. Jadi Sadia takut dimusuhi, takut dijauhi seperti itu ya. Tapi itu hanya di pikiran Sadia atau memang Sadia sudah pernah melakukannya sebelumnya, dirinya Sadia pernah dimusuhi seperti itu, jadi Sadia merasa takut sekarang. Belum pernah sih saya melakukan itu, cuma saya ketakutan sendiri aja kalau saya dijauhin gitu. Belum pernah. Jadi ini hanyalah ketakutan diri sendiri seperti itu ya Sadia ya. Oke, berarti lingkungan dari pertemanan Sadia itu cukup mempengaruhi Sadia dalam mengerjakan tugas ya, seperti itu ya Sadia ya. Benar sekali. Berarti di satu sisi Sadia itu tetap ingin bertanggung jawab dengan tugas Sadia, tapi di sisi lain Sadia takut untuk menolak ajakan teman karena Sadia ingin mempertahankan hubungan pertemanan seperti itu. Berarti Sadia punya dilema ya antara mengerjakan tugas atau tetap mengikuti permintaan teman Sadia seperti itu bermain ya. Oke. Menurut Sadia seberapa penting sih sebuah pertemanan sampai Sadia itu kok bisa loh merelakan tugas Sadia dibuat dengan larut malam dan memilih untuk menerima ajakan temannya Sadia dan bermain. Kira-kira menurut Sadia seberapa penting semua bermain? Kalau menurut saya sih Bu, itu sangat penting sih Bu, karena saya juga bisa dibantu oleh teman-teman saya, juga saya bisa cari teman-teman saya gitu. Dan sekarang saya kan sama teman itu lebih terbuka, itu lebih bisa pertemanan itu sangat penting dari saya. Sadia itu adalah termasuk orang yang sangat menghargai sebuah pertemanan seperti itu ya. Karena Sadia tadi kamu katakan itu bahwa pertemanan sangat penting dapat meningkatkan relasi, dan kalau kamu ada perusahaan bisa dibantu oleh mereka seperti itu. Dan selanjutnya karena Sadia menganggap sebuah pertemanan itu penting, kira-kira apa sih yang ingin Sadia capai dalam kegiatan konseling ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ini menjaga tugas dengan tepat waktu. Ini tidak bergadang seperti itu ya. Oke, sebenarnya ada keinginan kamu bahwa kamu ingin mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kira-kira langkah apa sih yang bisa kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan biar keinginan kamu tadi bisa tercapai? Saya sebenarnya bisa untuk mendorong teman saya itu sih dulu, buat saya juga harusnya bisa menyatakan teman saya kita mau tugas dulu, aku mau tugas dulu nanti kita bermain. Bagus saja ya, bagus saja ada rasa untuk ingin menolak ajakan teman seperti itu ya. Tapi untuk selanjutnya kira-kira dengan kebiasaan saya yang sebelumnya, yaitu tetap mengajak dari kebiasaan saya sebelumnya, yaitu tidak bisa menolak ajakan teman, jadi menerima ajakan teman begitu saja. Kalau diajak bermain, oke, aku jabanin, aku gas, seperti itu. Terus akhirnya berdampak dengan tugasnya saya. Dan dengan kebiasaan tersebut, apa sih yang saya rasakan dalam posisi itu? Ini sih Bu, dan kadang itu saya tuh ingin merasa dirugikan itu. Saya kayak dari nggak mengadakan tugas itu saya merasa
saya terbebani gitu. Saya juga merasa diri saya itu agak gimana ya, males dan ngantuk gitu untuk kalau di sekolah. Saya merasa terbebani dan diri kita di situ. Ya, tentu merasa capek ya, lelah, apalagi tadi saya bilang kerja edukasi sampai jam 12, lalu tidurnya itu berarti otomatis di jam 12 ya, dan bangunnya pun jam 5 pagi, berarti hanya membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam untuk tidur rasanya ya. Tentu itu kurang bagus ya sebagai manusia, kayak apalagi mau belajar, belum lagi sekolahnya pagi, jadinya nggak konsen, jadinya seperti itu ya masalah itu. Berarti itu yang kamu rasakan ya ketika kamu melakukan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya Sadia ya? Iya, benar sekali. Baik, untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, selanjutnya bagaimana kalau kita merencanakan planning untuk kedepannya Sadia ya? Apa yang bisa Sadia lakukan agar kebiasaan Sadia tersebut dihilangkan dan kita akan mencapai tujuan dan keinginan Sadia bersama-sama ya? Kan tadi Sadia sudah bilang bahwa Sadia ingin mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan langkah yang bisa Sadia lakukan adalah Sadia ingin menolak ajakan teman Sadia seperti itu ya Sadia ya? Oke, kira-kira dari Sadia apa sih yang bisa Sadia lakukan untuk menolak ajakan teman? Apa yang bisa Sadia lakukan? Saya menolak teman itu sih saya bisa mengatakan kita bertugas dulu ya, nanti kalau misalnya keluar, kita keluarnya setelah kita mengerjakan tugas dulu. Kalau kita misalnya mau cepat pengen keluar, kita kerjain tugasnya sama-sama aja. Di sekolah itu baru kita bermain gitu. Kalau misalnya kita bermain dulu baru kerjain tugas, kayaknya aku nggak bisa, soalnya aku udah nggak mau begadang lagi, dan itu ngantuk banget kalau di sekolah kalau misalnya kerjain tugas terlalu malam banget. Itu sih. Itu untuk melakukan kata-kata untuk menolak ajakan temannya Sadia ya. Oke, bagus sekali Sadia. Perlu Sadia juga mengerti bahwa penolakan bukan berarti ke arah yang buruk. Penolakan bukan berarti kayak kita menghindar untuk berteman dengan mereka, memutuskan dari pertemanan, seperti itu ya Sadia ya. Jika Sadia menolak, pastikan menggunakan kata-kata yang sopan seperti yang Sadia katakan tadi. Yang penting tidak menyakiti perasaan temannya Sadia. Ibu yakin mereka pasti akan mengerti maksudnya Sadia mengatakan itu. Ya ya, selanjutnya berarti yang akan kita lakukan adalah Sadia untuk mencoba menolak ajakan teman Sadia, dan lagi satu mungkin dari ibu menyarankan Sadia untuk bisa mengerjakan tugas Sadia sedikit demi sedikit lebih awal. Jadi jangan menunggu sore hari, jangan menunggu malam hari, terlebih kan kita tidak tahu ya kapan saatnya teman-teman yang Sadia datang untuk mengajak Sadia pergi untuk bermain seperti itu. Berarti mungkin setelah ini, setelah jam pulang sekolah, Sadia sampai rumah bisa berganti pakaian dulu, makan. Lalu jika ada tugas yang diberikan oleh gurunya Sadia, itu bisa Sadia lakukan dulu ya. Sadia kerjakan dulu sedikit demi sedikit, seberapa Sadia bisa ya, seperti tadi Sadia katakan. Sadia ingin mengerjakan tugas Sadia terlebih dahulu, baru menerima ajakan teman Sadia untuk bermain. Ya, jadi selanjutnya ibu harap Sadia bisa mengerjakan tugasnya Sadia terlebih dahulu ya. Lalu jika temannya Sadia datang, apa yang Sadia katakan? Seperti yang tadi ya, bahwa Sadia kita kerjain tugas dulu. Ya, seperti itu ya. Jadi mengerjakan tugas dulu, baru Sadia bilang kepada temannya Sadia bahwa kalau tunggu aku selesai mengerjakan tugas, baru akan ikut bermain bersama kalian. Seperti itu ya Sadia ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa Sadia jika ada tugas diselesaikan dulu sebisa Sadia. Terus kalau misalnya temannya Sadia datang, Sadia bisa menerima ajakan temannya Sadia. Asalkan tugas Sadia bisa selesai dulu ya. Ya nggak apa-apa, nggak selesai semuanya, yang penting seberapa misalnya Sadia deh, biar Sadia tuh nggak terbebani nantinya. Nah, nanti kalau sudah pulang bermain, boleh Sadia lanjutkan. Jadi kan nggak terlalu menumpuk kayak sekarang Sadia ya. Ya ada rasa lah sedikit hilang bebannya gitu, karena sudah dikerjakan sedikit lebih awal. Paham ya Sadia ya? Oke. Ini bertanya, kira-kira jika Sadia bisa melakukan itu dan berhasil sebisanya, apa yang Sadia rasakan? Saya merasa lega sih Bu, dan saya merasa lebih plong tentunya untuk menyampaikan buat teman-teman saya, dan saya merasa
senang juga sudah bisa mengatur waktu dan saya juga bisa menyampaikan ketakutan saya selama ini dengan saya. Itu ya, apalagi kalau tugas SNI bisa diselesaikan dengan cepat, pasti rasanya lebih nyaman kan. Hubungan pertemanan tidak rusak dan tugas pun bisa terselesaikan dengan cepat seperti itu sedia ya. Kira-kira dari sedia bisa melakukan yang sedia katakan tadi mulai kapan? Mungkin bisa di 2 hari lagi atau besok mungkin bisa. Ya, lebih cepat lebih bagus ya sedia ya. Jangan menunggu terlalu lama. Kalau bisa setelah ini boleh direalisasikan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Oke, kita semangat ya Sadia ya. Ibu harap setelah ini mendapatkan kabar yang bagus dari Sadia. Dan sebenarnya jika Sadia ingin menanyakan dan jika Sadia ingin menyampaikan apa yang bisa Sadia sampaikan, mungkin perkembangan Sadia dalam mengatasi masalah ini boleh ibu disamperin ke sini boleh ya, atau Sadia ada permasalahan baru ya, Ibu harap tidak ada permasalahan ya, maksudnya jika Sadia ingin cerita boleh kesini datang lagi ya. Untuk BK terbuka ke Sadia. Terima kasih ya. Kayaknya ini juga sudah mau masuk kelas juga. Iya. Oke, kalau begitu Sadia boleh ya kembali ke kelas ya. Ibu harap hari ini sudah terbantu ya Sadia ya.